Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asin Toriki dari Prodi PAI 1A. NIM saya 202.101.02213. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakat. Apa itu bakat? Kita bahas di sini. Di atas ada definisi bakat. Binet 1981 mengemukakan bakat adalah kondisi atau rangkaian karakter yang dipandang sebagai gejala kemampuan yang bersifat khusus, special ability atau special capacity dari individu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau serangkaian respon melalui latihan-latihan. Bakat merupakan kualitas yang dimiliki individu, menunjukkan perbedaan tingkat individu yang satu dengan individu yang lain dalam satu bidang tertentu. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus, misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Seorang yang berbakat musik, misalnya, dengan latihan tersebut jadi suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi disertai latihan atau belajar, dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya sifatnya khusus. Maka seseorang yang memiliki berupa potensi musik, bila ia belajar musik akan lebih cepat mahir dibandingkan dengan orang lain yang tidak mempunyai potensi musik. Potensi adalah gaya yang tersedia pada seseorang yang memungkinkannya berkembangnya ciri-ciri tertentu. Daya ini sudah ada sejak lahir atau dibawa sejak lahir. Kita bahas tentang dimensi pokok bakat. Bakat itu mencakup tiga dimensi pokok, yaitu 1. Dimensi perseptual, faktor-faktor yang meliputi A. Kepekaan indera, B. Perhatian, C. Orientasi waktu, D. Luasnya daerah persepsi, dan E. Kecepatan dan sebagainya. 2. Dimensi psikomotor mencakup 6 faktor, yaitu kekuatan, B. Impuls, C. Kecepatan gerak, D. Ketelitian atau ketepatan, E. Koordinasi, dan F. Keluasan, flexibility. Kita lanjut lagi. Yang 3, dimensi intelektual meliputi 5 faktor, yaitu A. Faktor ingatan, B. Faktor pengenalan, C. Evaluatif, D. Berpikir konvergen memusat, dan E. Berpikir divergen atau bercabang atau menyebar. Selanjutnya ada identifikasi bakat berdasarkan karakteristik. 1. Karakteristik belajar. Belajar lebih cepat dan lebih mudah. Menyukai tugas dan tantangan yang kompleks. Mengetahui banyak hal di mana anak lainnya tidak mengetahuinya. Memiliki kosakata yang sangat maju dan kemampuan berbahasa sangat baik. Sudah dapat membaca pada usia yang sangat awal. Terampil dalam memecahkan masalah. Sering mengajukan pertanyaan yang kritis dan tidak terduga, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal. 2. Karakteristik motivasi. Konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi minatnya, senang mengerjakan tugas secara independen, hanya sedikit memerlukan pengarahan, komitmen kuat pada tugas yang dipilihnya. 3. Karakteristik kreativitas. Sensitif terhadap
Ketiga, suka bereksperimen, sering menemukan cara baru dalam mengerjakan tugas, spontan dalam mengekspresikan rasa humor, banyak ide ketika menghadapi tantangan atau problem. 4. Karakteristik sosial emosional, memiliki rasa percaya diri yang kuat, lebih menyukai teman yang lebih tua usianya, dan memiliki kesamaan minat, cenderung perfeksionis, mudah menyesuaikan diri pada situasi yang baru. Selanjutnya, di sini ada peran orang tua dalam mengembangkan bakat. Sangat penting bagi orang tua mengembangkan bakat untuk anaknya. 1. Patoklah prestasi akademis yang tinggi namun realistis buat anak. Tanamkanlah rasa optimis pada mereka bahwa mereka bisa mencapainya. Bicara dan bermain dengan anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Berceritalah mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Perhatikan apa yang mereka suka lakukan. Dan terakhir, cari anggota keluarga yang bisa menjadi mentor membantu anak mengembangkan bakat mereka. Selanjutnya ada peran orang tua dan guru agar anak berprestasi. Pertama, orang tua dan guru harus menyadari bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap anak mempunyai bakat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, setiap anak pasti mempunyai salah satu dari 9 kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ada juga anak yang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistik, matematika, logika, ruang visual, musik, naturalis, interpersonal, intrapersonal, kemampuan olah tubuh, dan spiritual. Yang ketiga, membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, sampaikan materi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, kemampuan, dan bakat anak. Yang terakhir, prestasi anak bukanlah prestasi untuk orang tuanya. Prestasi itu untuk diri anak itu sendiri. Orang tua hanya mengarahkan dengan benar dan membantu anak dengan cara-cara yang disukai anak. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang bakat. Mudah-mudahan bakat kita, bakat seseorang bisa kita capai dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.